Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Hari ini masih setia ditemani oleh sang kameramen Yusuf Wijayanto. Hari ini kita akan update harga bawang merah, harga bumbon atau yang sering kita sebut harga sayur, dan harga askip dan harga benih yang siap tanam. Kita mulai dari wilayah Bojonegoro. Untuk wilayah Bojonegoro, tutulan di lahan masih di kisaran 12 13. Untuk harga sayur 16-17 ecer, 16-17 ecer. Dari wilayah Bojonegoro kita masuk ke sentranya bawang merah Nganjuk, tepatnya di Sukomoro. Ini informasi dari Mas Kenyot atau Mas Bos Nyoto yang punya grup Facebook Kope Bami. Beliau adalah adminnya. Harga sayur di Nganjuk menurut Mas Kenyot dari petani 12.000, nota 12. Dan informasi yang paling valid hari ini bisa dibacakan Mas Ucup. Ini informasi dari Kabupaten Nganjuk. Harga tutulan sawah 10-12.000. Harga pasar Sukomoro 17.000 besar, 15.000 tanggung besar. Harga askip 1 bulan 25.000. Harga askip baru 22.000. Harga bibit siap tumbuh 75.000. Harga bibit siap tumbuh 75.000. Harga di pasar Sukomoro 17.000 besar, 15.000 tanggung, askipan 25 yang 1 bulan. 25.000 itu sudah masa simpan 1 bulan, yang benar-benar sudah akan jadi calon benih, sudah akan menjadi benih. Dan askipan baru itu kurang lebih masih 2 minggu. Itu harga berapa Mas Ucup? 22.000. 22.000 untuk benih. Minggu ini ada penurunan 5.000, 75.000. Kemarin masih di angka 80.000. Itu informasi dari Kota Angin Nganjuk. Jadi sekali lagi saya jelaskan, untuk tutulan lahan 12.000. Untuk askipan yang sudah 1 bulan itu 25.000. Askipan yang baru 22.000. Dan harga sayur di pasar Sukomoro 17.000 itu super, yang 15.000 tanggung. Untuk benih yang siap tumbuh itu sekarang 75.000. Oke, kita masuk ke wilayah Jogja, tepatnya di Bantul, Kecamatan Kretek. Kecamatan Kretek. Ini informasi dari Mbak Suro yang ada di Bantul. Ini petani di Kecamatan Kretek. Pesannya bagaimana Mas Ucup? Sementara hari ini harga sayur di Kretek hancur. Tutulan di lahan berkisaran 13.000, 14.000 yang bagus. Itu informasi dari petani yang ada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Tutulan di lahan 13-14.000 itu yang bagus. Jadi baik harga di Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak selisih jauh. Jadi harganya hampir sama. Kalau di Bantul tutulan 13-14.000, otomatis harga di pasar kisaran 17.000 ya Mas Ucu ya.
kisaran 17.000, jadi tak jauh beda. Tapi untuk para petani walaupun harga sedikit jatuh, kalau masih di atas angka 10.000, insya Allah masih akan dapat hasil. Karena tonase saat musim kemarau pasti nambah Mas Ucup ya? Positif nambah. Jadi gini guys, untuk mensiasati harga yang jatuh, otomatis tonase itu harus tinggi. Nah, saat ini jatuh pas musim kemarau itu rata-rata tonase tinggi. Makanya saya selalu bilang kalau petani itu benar-benar cerdas, kita itu tidak bisa membuat harga, patokan harga, karena harga itu sudah menjadi hukum pasar. Maka yang bisa dilakukan petani itu gimana caranya membuat tanaman itu maksimal. Maksimal dalam arti panenannya, tonasenya itu benar-benar bisa nambah. Jika harga itu 12 sampai 15.000 tapi tonase di atas 15 kilo per kilo, itu masih untung Mas Ucup ya. Itu masih untung, dan itu pernah saya buktikan di lahan milik Insinyur HL Puspito. Itu tutulan lahan 10.000 tapi masih dapat untung. Kenapa masih dapat untung? Karena tanamannya itu tonasenya sudah benar-benar memenuhi syarat. Tanamannya bagus. Jadi kalau petani itu dapat harga bagus itu bonus. Makanya untuk para petani bawang merah, fokuslah untuk merawat tanaman. Jangan fokus tanya perkiraan seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, prediksi gimana. Fokus saja ke tanaman, maksimalkan tanaman jenengan. Kalau tonase tinggi, harga 10.000 pun insya Allah tidak akan rugi. Seperti itu Mas Ucup ya. Dan tadi ada yang komentar di channel Gusman Bojonegoro, Majalengka itu kalau musim kemarau tembus di atas 30 kilo. Itu basah loh guys ya. Maksudnya habis panen langsung timbang, berikut daunnya. Ada yang tembus 35 kilo, berikut daunnya habis panen langsung ditimbang. Tonase sampai tembus seperti itu, dan insya Allah Gusman Bojonegoro akan diundang ke Majalengka. Nanti akan kita buktikan tonase di Majalengka itu bisa di atas 25 kilo. Bersih tanpa daun. Bersih tanpa daun kalau 25 kilo. Kalau 35 sampai 40 kilo itu berikut daunnya ditimbang basah. Yang belum tahu kenapa tonase di saat musim kemarau sama musim hujan itu beda. Kalau musim kemarau itu karena tanaman bisa mendapat sinar matahari full dari pagi sampai sore. Jadi rata-rata tonasenya nambah. Dan untuk musim hujan kita tidak akan bisa mendapat sinar matahari lebih dari 5 jam. Makanya tonase berkurang. Itu fakta yang ada di lapangan. Dan kenapa kalau musim kemarau itu tanaman banyak yang keluar bunga? Ya, betul. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan seperti itu. Karena di saat musim kemarau itu ada bersamaan dengan hembusan angin, biasanya angin dari selatan, itu juga turun zat etilen dari alam. Zat etilen itu perangsang pembungaan. Jadi kenapa mangga itu pada berbunga, itu karena memang ada zat etilen yang turun dari alam dan itu merangsang pembungaan. Makanya tanam bawang merah di saat musim kemarau itu banyak keluar bunganya. Sudah paham Mas Ucup ya? Oke, itu informasi dari kami. Yang jelas untuk minggu ini harga akan tetap setak antara 12 sampai 15, mentok sampai 17. Pas insya Allah tetap akan bertahan di situ dan semoga akan cepat membaik. Ada di kisaran 20 sampai 25 itu standar Mas Ucup ya.
harapan petani, dan semoga para petani sudah semakin cerdas jika di saat harga itu jatuh sudah punya solusi. Terlebih saat ini musim kemarau, jangan keburu dijual, dibawa pulang dijemur, itu juga bagus karena musim kemarau aman Mas Ucup ya, aman dari pembusukan. Jadi nanti bisa di-askip, harganya sudah beda lagi. Askip yang baru itu sudah 22.000 dijual berikut daunnya loh guys. Kalau sudah 1 bulan 25.000. Jadi selisihnya sama sayur itu lumayan. Jadi kita akan masih dapat hasil. Itu solusi yang paling gampang. Solusi berikutnya, jangan terburu-buru dijual, agak sedikit ditahan. Karena musim kemarau, jangan khawatir busuk. Lihat unggahan-unggahan dari Gusman Bojonegoro dan lihat juga informasi dari yang lainnya yang ada di pasar. Kalau memang barang di pasar itu membludak, maka sudah menjadi hukum pasar, harga itu akan turun. Harga itu akan turun. Dan sekali lagi di sini saya singgung untuk para asosiasi angel mencah asosiasi bawang merah atau paguyuban, ayolah berkumpul bersatu dan mencari solusi gimana caranya menstabilkan harga bawang merah. Saya yakin bisa jika tidak ada pesanan-pesanan dari yang sono. Saya yakin bisa. Kenapa saya yakin bisa? Karena tidak ada petani yang pengen harganya itu jatuh ya Mas Ucup ya. Jadi petani itu butuh jembatan yang benar-benar bisa mengelola. Karena jangan cuma ngerti dari hulunya tapi hilirnya kita tidak tahu. Nanti kita akan belajar bareng tentang budidaya bawang merah dari hulu sampai ke hilirnya. Karena kalau kita putus di tengah-tengah, cuma tahu hulunya, kita tidak akan bisa maju. Dari kita tahu dari cara tanamnya dan kita tahu gimana cara menjualnya. Dan itu sebenarnya tugas kita semua, tugas para asosiasi itu tadi. Saya yakin orang-orang yang ada di jajaran pengurus asosiasi itu orang yang sangat berpengaruh. Saya sangat yakin itu dan saya sedikit tahu tentang itu. Makanya saya berharap orang-orang yang punya tugas atau menjadi pengurus di jajaran-jajaran asosiasi, ayolah bekerja untuk membantu para petani yang makin hari itu makin tercekik. Harga benih mahal, harga pupuk mahal, pestisida mahal, harga sayur murah. Ini gimana? Seperti pemangku jabatan di pemerintah. Kenapa itu pupuk mahal, pestisida mahal, sementara harga sayur itu murah? Memangnya pemerintah itu tidak butuh bawang merah, tidak butuh tanaman pangan seperti padi? Kenapa harus dimurahkan? Kenapa pemerintah tidak segera menangani masalah ini? Oke guys, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Dan untuk para pemerintah, kalau tidak bisa menstabilkan harga, kalau bisanya hanya menurunkan harga, lebih baik turun ke lapangan. Kalau tidak bisa turun ke lapangan, silahkan turun dari jabatan. Karena masih banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang ngerti, bisa bekerja di posisi Anda semua. Saya yakin itu. Makanya untuk pemangku jabatan, kalau tidak paham tentang apa yang Anda kerjakan, lebih baik turun ke lapangan. Kalau tidak bisa turun ke lapangan, turun jabatan. Kenapa? Karena masih banyak orang yang bisa menggantikan posisi ini jenengan untuk membantu para petani yang semakin hari semakin terpepet, semakin
tak taruh di belakang biar aman Mas Ucup. Posisi ini Mas Ucup belum nikah soalnya bahaya. Biar aman. Persis di hari kemerdekaan ini semoga para petani juga bisa merdeka. Semoga para pemerintah juga mendengar apa gini Kalau kesah. keluh kesah dari para petani bawang merah yang terwakili oleh Gusman Bojonegoro. Oke, itu informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditambahi Mas Ucup? Tidak. Masih pancet tidak. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro. Berikut sang kameramen Yusuf Jayanto. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah wa ridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.